Terus balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Fartcoin teman-teman. Jadi hari ini lumayan enak ya, lihat market lebih hijau, ada bounce back. Ya ini karena Trump lagi ya, tarifnya jadi di hold 90 hari. Dan yang gak di hold cuman ke China, karena ya negara-negara lain gak mau balas gitu, mau negosiasi cuman China doang yang membalas. Dan ya ini nggak berlaku untuk China ya. So far untuk secara short termnya memang market udah rebound, tapi saya mau reminder juga ya, untuk nanti malam ini ada rilis data CPI, kemudian besok ada PPI teman-teman ya. Jadi rilis data CPI nanti malam itu bisa menjadi, aduh ini malah kepencet ya guys ya, bisa menjadi salah satu trigger ya untuk market bisa lanjut mengalami penguatan atau malah reject kembali. Dimana di sini diekspektasikan ada beberapa yang naik dan ada yang malah turun juga ya. Seperti core CPI-nya ini mengalami kenaikan, tapi CPI year over year-nya ini mengalami penurunan ya. CPI month over month-nya juga mengalami penurunan. Jadi balik lagi menjelang rilis data CPI nanti malam ya, kencangkan sabuk pengaman teman-teman ya. Kita berharap yang terbaik aja untuk market, semoga didukung untuk market bisa lebih hijau lagi, at least di bulan inilah gitu teman-teman ya. Kita nggak ngomongin bulan depan tapi bulan ini dulu. Oke. Kemarin juga udah saya update ya untuk Bitcoin, XRP juga. XRP udah di atas $2 ya semalam. Nah, sekarang baru koreksi balik teman-teman menjelang CPI. Dan kita lihat juga untuk liquidation heatmap ya, ini yang tebal masih ada di 85.200 dolar nih, bagian atas yang tebal, sedangkan yang di bawah yang tebal itu ada di range 80.628 dolar ya. Jadi bisa di prepare nih untuk range-nya yang punya liquidation gendut, bisa aja dia jepret atas bawah menjelang CPI nanti malam atau mungkin setelahnya teman-teman. Oke. Dan kita lihat juga di sini Fear and Greed Index mengalami rebound ya. Kemarin kan Extreme Fear di 15 ya kalau nggak salah, sekarang udah di 25, udah balik ke Fear. Dan market cap mengalami kenaikan juga, altcoinnya lumayan ya, reboundnya tuh belasan persen. Fartcoin ini kenceng nih teman-teman ya, 32-33% reboundnya atau pumpnya lah, kena pump kenceng. Dan ya kita lihat dulu untuk Bitcoin dominance-nya. Secara daily-nya memang terakhir kali closing-nya bikin weak candle seperti itu, kemudian di follow up dengan 2 bearish candle, tapi masih tipis-tipis teman-teman. Masih sama ekspektasinya untuk setidaknya dia mengalami retracement dulu lah ya. Semoga dikasih retest ke EMA21 plus di sini adalah area base-nya dia sebelumnya ya, di sekitar 62,7 62,8 dolar. Baru nanti kita lihat di situ apakah di situ akhirnya dia bounce back lagi kenceng gitu ya, mungkin ngejar 65% atau akhirnya dia breakdown untuk ngejar 62,2 even di 61% teman-teman ya. Jadi untuk view-nya masih sama untuk dari Bitcoin dominance ya, walaupun memang rejection-nya belum strong gimana gitu ya. Mungkin kalau reject tipis aja kayak gini, Bitcoin-nya mulai mengalami rebound-nya itu belum terlalu signifikan lah gitu ya, maka altcoin lebih dikasih napas lagi, mungkin another 10 sampai 20% itu masih possible untuk altcoin ya, tergantung koinnya balik lagi itu secara overall. Nah untuk Bitcoin secara daily ini memang kita lihat closingnya bagus ya, adanya bullish engulfing sebelumnya, walaupun dia bikin tail candle dulu ke bawah nih ya, closing quite strong kayak gini. Tapi yang menjadi concern adalah pertama, dia masih di bawah EMA21 nih tuh ya. Kedua, dia di bawah trend resistance ini. Jadi overall memang masih bearish teman-teman ya, overall masih bearish. Untuk yang nanyain gimana ini untuk si Bitcoin gitu ya, overall masih bearish sampai nanti dari tren yang ini ya. Ini kan high, lower high, and then di sini ada lower high lagi, and then di sini masih lower high gitu ya, sampai tren dari downtrend ini ya somehow patah kayak gini baru teman-teman. Nah dia di flip ya, ini udah ada higher high, ini low, higher low, and then dia higher high lagi gitu. Nah berarti adanya patah trend ya, at least kayak gitu dulu yang perlu kita lihat. Kalau teman-teman nanyain gimana nih untuk Bitcoin bisa lanjut rally atau bullish gitu ya, itu dulu yang perlu kita lihat. Kalau sekarang ya masih bearish gitu ya, walaupun udah hijau gimana nih bro, masih bearish teman-teman. Kita lihat aja strukturnya, tadi kan udah saya sampaikan secara daily itu masih bearish ya, sampai trend bearishnya itu patah. Nah ini adalah area terdekatnya, masih sama belum berubah ya, saya markingin di 84.600 sampai 86.700an dolar. Somehow di situ harus mampu dulu di break, itu dulu aja syarat pertamanya teman-teman. Baru nanti kita lihat reaksinya gimana ketika mungkin dia hit ke next area target, atau ke situ cuman bikin tail candle kayak sebelumnya sebelum lanjut turun ya. Cuman memang kalau ngomongin berharap ya, tentu semua berharapnya hijau naik teman-teman ya. Cuman ya kita lihat harus seobjektif mungkin. Sekarang memang masih bearish secara
daily time frame ya. Dan sebelumnya pun kita bisa lihat ya di sini. Ini kan low point pada 11 Maret ini udah mampu di take out, tapi ya ini sempet closing dikit ya ini body candle-nya dan bikin jarum nih 2 kali teman-teman. Baru adanya rebound teman-teman. Ya jadi di sini kalau secara teknikal masih adanya chance atau peluang dia hit balik ke box merah terdekat yang tadi saya mention. Baru nanti kita lihat reaksi apakah dia mampu break strong atau ya udah reject strong lagi teman-teman, balik kandang lagi ya. Apalagi malam ini ada CPI ya, tergantung CPI. Nah, untuk time frame 4 jamnya gimana nih, Bro? Time frame 4 jam sekilas kita lihat di sini simpelnya adalah double bottom, teman-teman ya. 1 2 double bottom, and then di sini ada area neckline-nya dia. Tuh ya, di sini ada area neckline. Kalau saya boleh highlight lebih ke atas lagi di sini. Sebelumnya SNR juga ya, dan di range sebelumnya di sini ya, sedikit di atasnya lagi ini ada area SNR juga loh. Dan 2 area ini udah mampu di break ya. Jadi jatuhnya kalau neckline-nya double bottom-nya ini udah di break ya neckline-nya. Jadi seperti gini huruf W, teman-teman. Nah, untuk dia lanjut naik tentu akan diiringi dengan yang namanya retracement dulu before dia lanjut naik lagi kayak gini. Kalau secara chart pattern ya, kita ngomongin secara chart pattern, once dia break dari neckline-nya ini target kurang lebih hit di sekitar 85.600 sampai 86.000 ya kalau kita ukur secara target price dari chart pattern. Kemudian kalau saya extend seperti ini, kita lihat yes memang sebelumnya ini menjadi area SNR nih pada pergerakan Bitcoin sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin yang nanyain gimana nih kalau misalkan dia lanjut naik kira-kira ke berapa kalau misalkan secara double bottom ini targetnya 85.300an sampai 86.000 dolar itu teman-teman. Itu target yang menurut saya masih make sense. Dan ya sekarang pun posisinya untuk si Bitcoin ya, dia lagi tes nih ya di area supply-nya dia nih tuh. So far sih adanya reject, tapi kita syukurnya belum adanya rejection ke strong ya. Semoga dari sini aja dia tipis kemudian didukung dengan CPI yang bagus, somehow dia break di sini ya udah dia akan balik ke 86.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa diperhatikan. Dan ya mungkin walaupun ini belum tahu ya apakah dia lanjut naik atau malah lanjut retracement balik, kita ambil aja swing low ke swing high, maka ya kita bisa melihat ya 0,5 0,6 di sekitar 79 ribuan dolar lah, di sekitar area itu yang bisa diperhatikan. Plus ini dekat juga dengan yang namanya EMA21 teman-teman, mungkin bisa ambil lebih atas di 80.000 dolar teman-teman ya. Ini bisa menjadi area pantauan untuk yang nanyain Bitcoin gimana sih secara time frame besar maupun kecilnya. Nah, untuk Fartcoin sendiri ini memang kalau kita lihat ya chartnya menarik ya, adanya cup and handle teman-teman di sini ya. Ini cupnya and then di sini cupnya and then di sini ada handle-nya gitu kan. Terus di sini ada neckline-nya. Udah di break, teman-teman. Ya, breaknya juga strong gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita lihat sebenarnya adalah dia retracement gimana? Apakah dikasih retracement atau tidak? Nah, itu dia teman-teman. Ya, kalau dikasih retracement kita bisa pantau balik di range 0,581 sampai 0,6344 dolar. Ya, tapi kalau misalkan dia masih dikasih naik ya, teman-teman bisa pantau next area ini. Ini udah deket sih. Di sini sebelumnya ada rejection strong dari level area tersebut di 0,812 sampai 0,884 dolar, teman-teman. Ya, ini menjadi next area obstacle-nya untuk si Fartcoin. Kalau ngomongin chart pattern ya, once dia break dari pattern ini gitu ya, target maksimalnya ke berapa, Bro? Di sini, teman-teman. Ya, di area ini tuh di sekitar 1,05 dolar. Dimana itu angka psikologis ya. Ini kalau saya bulatkan sampai ke ya range 1 dolar. Sebelumnya SNR juga nih. Tuh. Sebentar saya adjust sedikit di 1 dolar sampai 1,065 lah. 1,06 dolar. Nih. Ya, jadi ini bisa menjadi beberapa next area target. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah cicil beli Fartcoin gitu ya, ini bisa menjadi area pantauan untuk yang mau cicil jual. Ya sekarang udah hijau kayak gini pun mau cicil jual nggak apa-apa, ngurangin posisi gitu ya, dalam tanda kutip cari aman nggak masalah teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat juga sebelumnya ini, kalau kita turun time frame ke 4 jam di sini kita bisa bilang juga terbentuk di dalam sebuah triangle bisa, triangle bisa juga kayak gini. Nih, kalau teman-teman mau lihat kayak gini juga bisa ya, triangle pattern. Somehow memang dia sudah break ya, dari sini adanya trend resistance, dia break and retest teman-teman tuh. Kita bisa lihat ya, retest pas di sini di trend resistance kemudian going up. Atau teman-teman melihat wah enggak bro, ini inverse head and shoulder nih.
bisa juga teman-teman ya. Cuman ya cakep banget dia waktu break, ketahan di resistance sebelumnya ya, kemudian dia retracement di sini, kemudian boom lanjut naik gitu ya. Jadi ya somehow kita lihat dulu nanti retracementnya gimana, apakah dia dapat retracement untuk lanjut naik atau ya udah di sini dia bablas dulu baru nanti kita lihat rejection baru retracement atau gimana ya. So far dia masih bermain di range tengah nih di antara SNL sebelumnya dan juga next area supply untuk Fartcoin. Paling itu yang bisa saya sampaikan ya untuk Fartcoin, Bitcoin dan juga Bitcoin dominance. Ya saya pribadi juga berharap untuk market bisa lebih hijau lagi at least di bulan ini dulu aja teman-teman, sebelum Mei ya. Mei kan biasa merah ya. Itu aja, sampai jumpa untuk next video. Sama profit teman-teman. Bye.